Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai merindukan tanah air yang lebih baik. Saudara-saudara, mungkin saudara dan saya hari ini kita memiliki semua yang ada di muka bumi ini. Saudara punya sertifikat tanah, saudara punya rumah, dan semuanya terpenuhi dalam hidup kita. Saudara-saudara, Abraham juga waktu itu dia betul-betul sungguh amat kaya, ya, kaya sekali, ya. Tetapi saudara-saudara, dia waktu itu baru mempunyai tanah di tanah Kanaan di Hebron, saudara-saudara, di tanah orang Het. Itu di sana dikatakan bahwa Abraham memiliki gua Makspela. Jadi itu bukan tanah yang seperti Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Tanah yang luas, saudara-saudara, tetapi dia baru bisa memiliki tanah, yaitu tanah untuk pemakaman daripada Sarah istrinya yang meninggal. Tetapi saudara-saudara, mari kita akan lihat bagaimana iman daripada Abraham. Kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara-saudara, kita harus memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham. Iman adalah, saudara-saudara, dia mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Waktu itu Abraham tinggal di Ur Kasdim, tetapi Tuhan memanggil, "Ayo Abraham, keluarlah dari negerimu, pergilah ke tempat yang akan aku berikan kepadamu." Apakah Abraham tahu di situ kemana dia harus pergi? Dia tidak tahu, tetapi dia dengar dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudara, demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah orang yang mendengar dan yang melakukan apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudara, setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan, setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan kalau kita sungguh-sungguh melakukan, maka yang terjadi Tuhan pasti menggenapi. Saudara-saudara, waktu itu Abraham beserta dengan istri dan keponakannya Lut. Dia keluar dari tanah Mesir. Keluar dari tanah Ur Kasdim, saudara-saudara. Dan dia pergi. Dan Tuhan tuntun Abraham itu untuk sampai kepada tanah Kanaan. Saudara-saudara, waktu itu Abraham belum mempunyai tanah. Tanah satu-satunya yang dimiliki oleh Abraham adalah tanah pekuburan, pemakaman untuk Sarah, yaitu tanah di gua Makspela, yaitu tanah orang Het yang dibeli oleh Abraham. Saudara, waktu itu Abraham menjadi orang yang kaya, sampai orang Het itu mengatakan, "Engkau adalah raja di tengah-tengah kami. Ambillah tanah yang kau sukai, ambil saja." Tetapi Abraham berkata, "Jangan, saya tidak boleh menerima begitu aja, tapi saya akan membeli." Kemudian disetujuilah untuk membeli tanah itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham hanya punya tanah, yaitu tanah gua ladang dan gua Makspela, yaitu tanah orang Het di Hebron, di tanah Kanaan. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, Abraham bukanlah orang yang menjadi lemah, tetapi dia tetap percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti terjadi. Saudara-saudara, mungkin saudara dan saya seperti Abraham, ya.
Kita mungkin nggak punya tanah yang besar-besar ya. Tetapi kita punya tanah atau punya rumah. Saudara-saudara, kita punya pekerjaan, kita punya kesehatan seperti Abraham, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita harus mempunyai iman seperti Abraham. Saudara-saudara, iman apakah itu? Yaitu kita akan memiliki tanah air yang lebih baik, yaitu surga atau tanah air surgawi. Mari saudara, kita akan lihat di ayat yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik. Waktu itu Abraham sampai dengan meninggalnya. Saudara-saudara, dia belum mempunyai tanah yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan satu-satunya yang dipunyai hanyalah tanah untuk pemakaman daripada Sarah istrinya. Jadi saudara, dia belum punya apa-apa, dia baru punya tanah kubur, saudara-saudara. Jadi ini luar biasa. Jadi saudara, Tuhan berfirman dan dia tetap percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Walaupun baru punya tanah untuk kubur. Mungkin saudara dan saya juga begitu. Saudara dan saya mungkin punya satu rumah, atau mungkin saudara sudah punya tanah untuk kubur ya, untuk pemakaman. 1 kali 2. Tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi ya. Jadi saudara, janji apakah saudara-saudara? Tetapi sekarang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Saudara-saudara, Abraham waktu dia meninggal tidak memiliki tanah Kanaan. Hanya satu-satunya tanah pemakaman. Jadi tidak punya tanah yang lain. Padahal Tuhan mengatakan, saudara-saudara, lihat. Dari ujung sana, ujung timur, ujung barat, ujung utara, ujung selatan. Seengkau bisa memandang sejauh itulah, tanah itu yang akan aku berikan kepadamu. Sampai matinya enggak. Ya. Saudara-saudara, baru setelah bangsa Israel ditawan, saudara-saudara, di tanah Mesir, dan dia kembali, baru bangsa Israel itu di bawah kepemimpinan Musa dan di bawah kepemimpinan Yosua, dia bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Dan dia memiliki tanah Kanaan itu. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Saudara-saudara, kemudian Daud, dia membuat kota, yaitu kota Yerusalem. Dan kemudian Salomo yang melanjutkan membangun Bait Allah di sana. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham, Ishak dan Yakub, dia hanya tinggal di kemah. Dia hanya tinggal di kemah sebagai orang asing dan pendatang waktu itu. Dia hanya punya tanah apa, saudara? Tanah pemakaman. Tapi saudara, dia punya percaya bahwa Tuhan akan memberikan tanah itu kepada dia. Betulkah tanah itu diberikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, setelah mereka semua meninggal. Yakub pun meninggal di tanah Mesir. Saudara-saudara, tetapi saudara-saudara, keturunannya yang keempat kembali ke tanah Kanaan. Dan dia memiliki tanah itu. Saudara-saudara, setelah dia memiliki tanah itu, saudara-saudara, kemudian mempunyai kota Yerusalem. Dan kemudian mempunyai kepemerintahan di sana. Nah, saudara-saudara, tetapi Abraham, Ishak dan Yakub, dia tidak memiliki hanya tanah kubur, dan di situ di tanah Kanaan dia menjadi orang asing, orang pendatang. Mari kita lihat ayat 9. Karena iman
ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi baru tanah pemakaman saja yang dimiliki. Tetapi saudara, namanya orang percaya, dia dengar dan dia lakukan. Mari saudara, apapun keadaanmu sekarang, percayalah kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Dia. Bahwa setiap apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Saudara, tema ini bukan berarti karena saudara sudah putus asa, di dunia ini nggak punya apa-apa, kemudian saudara bilang, aku merindukan. Sekarang aku merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Bukan begitu. Lihat Abraham. Abraham itu diberkati. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, dia diberkati. Nah, saudara-saudara, saudara dan saya karena iman kita pasti diberkati. Ya, kita percaya Tuhan pelihara kita dari waktu ke waktu. Tuhan pelihara kita dari saat ke saat. Kalau kita percaya saja kepada Tuhan, kita pasti mempunyai sukacita. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pasti kita bisa hidup di dalam kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kalau kita mati, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus yang naik ke surga dengan tubuh kemuliaan. Setelah kematian, dia bangkit dan naik ke surga. Saudara, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya apa yang terjadi, saudara dan saya bisa kudus. Kudus itu sifat dalam. Kalau saudara kudus sifat dalamnya saudara, maka perilaku saudara akan menjadi benar. Ada orang yang bertanya, benar itu apa? Maksudnya gini, kudus itu apa? Ya, kudus itu adalah sifat bagian dalam manusia, tetapi yang disebut kalau bagian kudus yang di dalam itu saudara lakukan, itu namanya benar. Jadi orang benar belum tentu kudus, tetapi orang kudus pasti benar. Ya, saudara-saudara, kemudian kalau saudara percaya, kalau saudara dan saya percaya, saudara dan saya itu akan diberkati Tuhan. Sampai satu ketika Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau sangat banyak. Dan kemudian Abraham bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa gunanya engkau memberkati aku kalau aku nggak punya keturunan? Apakah hartaku akan aku berikan kepada Eliezer, hambaku itu? Tuhan katakan tidak. Ya, Tuhan katakan tidak. Dan Tuhan tunjukkan bahwa keturunanmu akan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Saudara, kalau sampai sekarang saudara lihat apa yang dijanjikan Tuhan itu sepertinya impossible, nggak mungkin. Coba bangsa Israel itu cuma berapa banyak sekarang keturunannya yang kembali ke Yerusalem, ke tanah Kanaan. Cuma berapa saudara? Ya, dia nggak banyak. Kenapa Tuhan katakan keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit? Saudara-saudara, karena setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu adalah menjadi anak-anak Abraham. Anak-anak Abraham secara jasmani adalah Israel, keturunan secara daging, secara jasmani. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah keturunan Abraham secara rohani. Nah, betul kalau bangsa Israel sekarang tinggal di tanah Kanaan. Tetapi apakah sekarang kita tinggal di tanah Kanaan? Saudara, tentu saudara menjawab, enggak. Kita tinggal di Indonesia, ya. Tetapi seperti tema khotbah kita, orang yang percaya itu merindukan satu tanah air yang lebih baik. Bangsa Israel mempunyai tanah air, saudara, yaitu tanah Kanaan yang sekarang ada. Tetapi saudara-saudara,
Kalau saudara lihat sekarang, apakah dia bisa memiliki tanah yang baik? Ya baik, saudara. Semua buah-buahan dan sayur-sayuran dan teknologi itu adalah orang-orang Israel, saudara, yang bagus di situnya. Nah, saudara-saudara, tetapi apakah dia akan puas? Coba, bangsa Israel jumlahnya cuma berapa? Apakah kita Israel rohani juga akan tinggal di sana? Belum sekarang. Tapi saatnya akan datang. Yaitu Israel rohani dan Israel secara jasmani. Dia akan tinggal di tanah air yang lebih baik. Yaitu di sorga. Di Yerusalem baru. Yaitu di langit baru dan bumi baru. Tetapi sebelum itu semua, saudara-saudara, kita yang namanya orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat manusia, Pencipta dan Juru Selamat manusia. Saudara-saudara, kita nanti akan bersama-sama dengan orang Israel. Memang sekarang belum, tapi nanti ketika Yesus datang di awan-awan, menjemput kita semua, naik ke surga, saudara-saudara, kita akan bersama-sama akan turun di sana, saudara, di tanah Kanaan, dan Yesus akan memerintah selama 1000 tahun. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, keturunannya Abraham akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Itu tergenapi karena kalau jumlahnya bangsa Israel itu hanya seperti jumlah keturunan secara jasmani, tentu tidak banyak. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, kita ini seperti carang-carang zaitun, saudara-saudara, yang dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati. Kita menjadi percaya kepada Tuhan dan kita menjadi anak-anak Abraham. Saudara-saudara, yang terjadi adalah kita akan, keturunan Abraham akan menjadi bintang seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ya, saudara-saudara, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 1000 tahun untuk memerintah seluruh bumi ini. Dan di dalam 1000 tahun itu tidak ada peperangan, tetapi di situ ada damai sejahtera. Orang-orang yang rohani, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan dia yang menerima upah, menerima mahkota, saudara, yang mencari yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan, dan kemudian pergi untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Saudara-saudara, dialah yang menerima mahkota itu. Dan saudara, orang yang menerima mahkota itu mempunyai jabatan-jabatan di dalam kepemerintahan Yesus Kristus Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu kita tidak saja mendengar dan melakukan, tetapi kita mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki hari ini untuk kita, saudara, dan kita lakukan. Saudara, orang-orang itulah yang menjadi seperti Henoh. Ya, saudara, orang yang percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah, Allah memberi mahkota kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Engkau akan menerima mahkota, ya. Saudara-saudara, engkau akan mempunyai mahkota abadi. Engkau akan mempunyai mahkota kemegahan, ya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, mari kita lihat bahwa mungkinkah Abraham itu mempunyai keturunan yang banyak? Sangat mungkin. Karena bukan keturunan secara daging saja yang menjadi keturunan Abraham. Tetapi orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan adalah dia mempunyai Bapa, yaitu Bapa Abraham. Dan kita yang percaya kepada Yesus Kristus adalah
anak-anak Abraham secara rohani. Jadi nanti ketika Yesus datang di awan-awan, dia memerintah selama 1000 tahun di muka bumi ini. Saudara, jumlah keturunan Abraham adalah banyak. Sejumlah keturunan Abraham secara daging yang percaya kepada Allah, dan keturunan secara rohani orang-orang yang percaya kepada Allah, yaitu yang percaya, yang menanti-nantikan Mesias, yang menanti-nantikan Juru Selamat, yang menanti-nantikan Raja Kristus, Tuhan Allah yang menjadi manusia. Tetapi Allah itu menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya sebagai jabatannya, kealahannya. Dan saudara, ketika dia mati di atas kayu salib, saudara, dia tidak menggunakan kealahannya. Saudara-saudara, ketika dia bangkit, saudara, setelah menebus dosa saudara dan dosa kita, dia bangkit, dia menggunakan kealahannya, dia bangkit, dia naik ke surga. Saudara-saudara, dia akan menjemput saudara dan saya di awan-awan ketika Yesus datang. Tetapi belum datang menginjakkan kakinya di muka bumi. Kita akan diangkat ke awan-awan. Dan kemudian kita akan selama 7 tahun, 3,5 tahun, 2 kali, kita akan turun dan kita akan memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, jadi apa yang diharapkan oleh Abraham itu sungguh-sungguh terjadi. Karena orang yang percaya itu pasti digenapi. Saudara-saudara, apakah Abraham cukup puas di tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah? Di mana Yesus Kristus yang akan memerintah seluruh bumi. Di mana kepemerintahannya adalah di Yerusalem. Dia yang naik dari Bukit Zaitun, dia akan turun, saudara, di Bukit Zaitun, dan dia akan memerintah selama 1000 tahun di Yerusalem. Haleluya. Saudara-saudara, jadi dengan demikian iman Abraham tergenapi. Apakah dia cukup puas dengan 1000 tahun itu saja? Tidak. Saudara, janji Allah itu tidak hanya 1000 tahun. Apalagi janji Allah hanya sependek umur kita. Umur kita, saudara-saudara, 60, 70, 80, 90, 120. Ya, saudara-saudara, habis itu selesailah, ya. Tetapi Allah itu berjanji kepada orang yang percaya kepada Dia. Apa ya saudara-saudara yang dibuat oleh Allah? Saudara, Dia ingin menjadikan kita anak-anaknya, umatnya, anaknya. Kita menjadi bagian daripada tubuhnya, anggota tubuhnya. Dia ingin dia sebagai kepala dan segala sesuatu ada di bawah telapak kakinya. Dia ingin memakai kita. Saudara, dia ingin selalu bersama kita. Karena dia adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Dia ingin selalu bersama-sama. Saudara-saudara, orang tua yang benar itu selalu ingin bersama-sama dengan anaknya. Ya. Demikian juga saudara-saudara, Bapak itu adalah Bapak yang benar. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Dia yang namanya Allah yang kekal. Dan menjadikan kita setelah ditebus dengan darah Yesus. Karena kita percaya bahwa Allah menjadi manusia. Dan ingin menebus kita, membenarkan kita, menaruh kita. Ingat saudara, waktu Adam dan Hawa diciptakan, apa yang dikatakan Tuhan? Kuasailah bumi dan taklukkanlah. Saudara-saudara, Tuhan mau mengembalikan apa yang sudah diperintahkan oleh Adam dan Hawa. Penuhi bumi, kuasailah. Tuhan mau dia menjadi kepala, kita menjadi anggota tubuhnya. Tuhan mau kita menguasai bumi. Kapan saudara? Kerajaan 1000 tahun. Menguasai bumi. Apa saudara? Menguasai bumi dan taklukkan. Saudara, waktu di dalam kerajaan 1000 tahun itu, memang iblis tidak bisa melakukan sesuatu yang jahat. Dia dimasukkan ke jurang, ke lubang yang dalam, dan dia ditutup di situ. Sehingga saudara-saudara, nggak ada manusia yang jahat. Tidak ada binatang yang menjahati binatang yang lain. Tidak ada binatang yang menjahati manusia.
semua damai di bumi. Ya, semua damai. Itulah sebabnya pada hari Natal malaikat-malaikat Tuhan mengatakan damai di bumi, damai di bumi. Saudara, mengapa? Karena Yesus Kristus pertama-tama datang menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kita. Tetapi saudara, bagi yang percaya. Tetapi kalau orang itu sudah percaya kepada Tuhan, dia akan diangkat menjadi raja-raja bersama Yesus Kristus Tuhan di Yerusalem. Yerusalem tanah Kanaan yang sekarang, yang sedang diperebutkan. Dia akan menjadi raja dan kita akan menjadi raja bersama-sama dengan dia. Karena kita menjadikan dia kepala, pemimpin kita, raja kita, Mesias kita, Tuhan kita. Dan kita anggota tubuhnya. Dan seluruh bangsa-bangsa akan takluk kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena iblis sudah diikat dan dimasukkan ke lubang yang dalam. Dia ditutup dan dia tidak bisa bergerak mempengaruhi manusia. Kenapa manusia jahat? Karena iblis itu yang membuat manusia jahat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah akhir dari 1000 tahun, iblis itu dilepaskan kembali. Manusia yang dulunya baik, jahat lagi. Saudara-saudara, manusia memberontak kepada Yesus Kristus Tuhan. Maka disitulah Tuhan menyingkir sebentar dan dia turun kembali. Namanya perang Gog Magog. Dan saat itulah bumi itu digulung, dihancurkan, dihabiskan dan diganti dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Disitulah kita ada menjadi Yerusalem baru. Dan itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus adalah surga tanah air yang dikatakan di dalam Alkitab ini, yaitu ayat 16 tadi. Tetapi sekarang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Tanah air surgawi adalah langit baru dan bumi baru, dan ibu kotanya namanya Yerusalem baru. Ya, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Allah itu nggak malu disebut Allah kita. Karena kita percaya kepada dia. Nggak malu, kenapa? Dia sayang sama kita. Sampai kemudian, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Namanya Yerusalem baru. Haleluya. Nah, tapi apakah Tuhan itu tidak menggenapi apa yang dijanjikan kepada kita, kepada Abraham, dan kepada kita yang percaya kepada dia? Tetap tanah Kanaan, di mana yang sekarang bangsa Israel itu ada, itu akan menjadi pusat kepemerintahan daripada bangsa Israel. Keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, 12 suku itulah yang dia akan memerintah di sana. Yang akan memerintah bersama Yesus di sana. Dan kita juga akan ikut di situ. Selama berapa tahun, saudara? 1000 tahun. Jadi, saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau katakan. Bahwa apa yang kita percayai, apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang kita percaya, apa yang dijanjikan Tuhan, kalau engkau dengar dan lakukan, semuanya pasti jadi. Percaya saja. Jadi betul, walaupun seumur hidup daripada Abraham, Ishak dan Yakub, dia hanya memiliki tanah di Kanaan. Cuma tanah kubur, tapi dia tetap percaya. Apa yang terjadi? Tuhan katakan kepada Abraham, ini tandanya bahwa pada keturunan yang keempat, ya, engkau akan kembali ke sini. Bangsa Israel akan kembali ke sini. Dan saat itulah dia tidak memiliki tanah kubur lagi, tapi tanah yang betul, yang sekarang didiami oleh bangsa Israel sekarang. Tetapi saudara-saudara, Tuhan berjanji
keturunannya kan banyak. Seperti pasir di laut, bintang di langit. Karena termasuk kita. Israel rohani. Setelah itu saudara-saudara, setelah 1000 tahun ya, kita menjadi raja bersama-sama dengan Yesus, Tuhan dan Kristus. Saudara-saudara, apakah itu sudah baik? Baik, tapi ada yang lebih baik. Karena dia tidak mengandung kekekalan. Cuma berapa tahun? 1000 tahun. Ya, Tuhan mau sampai selama-lamanya. Karena Allah itu kekal. Maka diperlukan langit dan bumi yang kekal. Kota yang kekal. Kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Yang dipersiapkan dan dibangun oleh Allah. Yaitu kota Yerusalem. Baru. Bukan Yerusalem yang sekarang. Karena Allah itu kekal. Saudara-saudara, saya akan ajak intinya, saudara sudah dengar. Ya, kemudian saya akan ajak saudara membaca ayat yang ke-9. Karena iman ia, yaitu Abraham, diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah suatu tanah asing. Ya, tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan Allah. Ya, itu betul-betul tanah yang dijanjikan Allah. Karena Tuhan sendiri lihat dari timur ke barat, utara ke selatan, semua yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Memang sekarang belum. Tetapi ketika Yesus Kristus Tuhan memerintah, ya saudara, kepemerintahannya seperti apa yang dijanjikan oleh Abraham dari timur, barat, utara, selatan, bahkan seluruh bumi, engkau akan menjadi berkat banyak bangsa. Nah, disitulah melalui Yesus Kristus Tuhan, maka semua bangsa akan diberkati. Karena tidak ada peperangan, karena tidak ada kekacauan, semua hanya ada perdamaian. Karena Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang memerintah seluruh muka bumi. Saudara, bersama-sama dengan bangsa Israel dan bersama-sama dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, tanah yang dijanjikan itu seolah-olah suatu tanah asing, tanah Kanaan, tetapi dia cuma bisa beli apa saudara? Tanah pemakaman. Seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Abraham anaknya, Ishak anaknya lagi adalah anaknya Ishak, kemudian Yakub yang kemudian bernama bernama Israel, dan keturunannya Yakub adalah keturunannya Israel tadi adalah anak-anak Yakub atau Israel tadi. Ada 12 ayat 10. Sebab ia, Abraham, Ishak dan Yakub menanti-nantikan kota. Nah, ya saudara-saudara, kota Yerusalem sudah ada pada zaman Daud dan zaman Salomo, dan berakhir dengan saudara-saudara dengan dicerai-beraikan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel itu berbuat dosa, dia tidak berkenan kepada Allah, dia tidak dibenarkan Allah, dia itu dicerai-beraikan. Bangsa Israel berkali-kali dipercerai-beraikan. Ke Babel, saudara, kemana saja dicerai-beraikan. Kalau ke Mesir bukan karena dicerai-beraikan, ya, tapi karena itu janji Allah supaya digenapi, supaya dia balik ke tanah Kanaan menjadi miliknya. Tetapi setelah Yesus Kristus, dia katakan, darah orang ini akan terkutuklah bagi kami. Apa yang terjadi, saudara? Akan ditanggung oleh kami. Dia dicerai-beraikan, saudara, dan baru kembali. Saudara, setelah dia kembali, saudara-saudara, dan sampai sekarang, ya. Dan saudara lihat keadaannya, terus ada peperangan. Tapi namanya bangsa Israel, umat pilihan Allah,
umat yang diberkati Allah, saudara-saudara, teknologi, saudara, dan hasil pertanian hebat, saudara-saudara. Ya, namanya umat yang dipilih oleh Allah. Tetapi saudara-saudara, nanti seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, saudara, bahwa dia akan menjadi berkat banyak bangsa. Kapan? Setelah Yesus Kristus Tuhan datang sebagai raja, sebagai Mesias. Dulu Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia hanya sebagai juru selamat. Barang siapa percaya kepada mereka diselamatkan. Tetapi nanti ketika dia datang, dia akan menjadi raja. Seluruh bumi ini dalam kepemerintahan damai selama 1000 tahun. Nah, itulah janji Allah yang di bumi ini digenapi. Apa saudara? Digenapi. Apa saudara? Digenapi. Ya. Janji Allah akan digenapi. Bahwa dia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Karena tidak ada peperangan. Raja damai. Dan saudara, apa akhirnya? Itu akan dilenyapkan. Seperti apa yang dikatakan. Dan sekarang, ya saudara, dikatakan di ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu suatu tanah air surgawi. Ya, nanti yang kekal itu di situ. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kita kembali ke ayat yang ke-10. Sebab Ia, Abraham, Ishak dan Yakub, ayat ke-10, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara-saudara, kalau Tuhan itu yang nyuruh kita dan kita dengar dan lakukan, nurut saudara-saudara, kita itu percaya Allah lah yang membangun sebuah kota dan dialah yang merencanakan, dialah yang memberi dasar, menjadi dasar. Saudara-saudara, dikatakan di sini, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Dasarnya apa, saudara? Dasarnya cuma dengar dan lakukan. Yang direncanakan dan dibangun Allah. Yang direncanakan, yang dibangun Allah, itu adalah apa yang belum dilihat. Atau apa yang dijanjikan Allah. Apa yang menjadi harapan kita. Direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kemudian saudara-saudara, jadi apakah ini terjadi? Terjadi. Yerusalem yang dulu, yang waktu zaman Daud, betul ada. Dan sekarang setelah bangsa Israel terkutuk karena menyalibkan Yesus, darah Yesus akan kami tanggung. Padahal Yesus tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Dia hanya memikul dosa kita. Tetapi saudara-saudara, Yesus sendiri tidak bersalah. Saudara-saudara, kemudian dia diporak-porandakan ke seluruh bumi. Kemudian dia kembali ke tanah Kanaan lagi. Dia sudah punya Yerusalem, kota yang direncanakan dibangun Allah. Sudah. Tetapi saudara-saudara, dia belum menjadi berkat untuk banyak bangsa. Kapan itu? Ketika Yesus nanti datang dari awan-awan. Dan kemudian menjemput kita. Selama 7 tahun dia akan turun lagi. Selama 1000 tahun. Abraham di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Karena tidak ada peperangan sama sekali. Ular dapat bermain-main dengan anak manusia, ya, harimau dan semuanya, semua jadi jinak. Kenapa kita tidak jinak? Bisa dibantu? Karena ada iblis, ya. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, nggak ada iblis. Saudara, kita itu damai yang Dia berikan sangat besar, haleluya. Damai yang Dia berikan, hati gemar puji Tuhan. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku
serahkan padanya, Yesus Tuhan. Saudara, kalau saudara punya rumah, saudara punya pekerjaan, saudara seperti bangsa Israel punya Yerusalem, tanah Kanaan, itu pemberian Allah. Pada keturunanmu keempat, hai Abraham, maka orang itu akan kembali ke tanahmu ini dari perbudakan di Mesir. Ya, itu dikatakan oleh Tuhan. Itulah tandanya bahwa aku memberkati engkau. Betul punya tanah Kanaan, betul. Jadi yang memberikan itu Tuhan, bukan usaha bangsa Israel. Yang memberikan itu Tuhan, bukan usaha bangsa Israel. Maka itu sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar dan direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi kalau saudara dan saya bisa diberkati bukan karena usaha kita. Kalau saudara dan saya diberkati karena saudara mendengar dan melakukan. Itu namanya iman. Dan kemudian saudara usahakan mencari kehendaknya Allah. Apa yang berkenan di hadapan Allah itu cukup. Saudara akan diberkati Tuhan. Ya. Jadi saudara, Abraham itu tidak merencanakan dan membangun kota Yerusalem, tanah Kanaan, enggak. Tapi Allah yang memberi. Dia berkata kepada Abraham, keturunanmu yang keempat, dia akan keluar dari perbudakan dan dia akan kembali menduduki tanah yang aku janjikan ini. Yang sementara engkau hanya punya tanah kubur untuk Sarah. Ya. Jadi kalau saudara untuk menerima janji Tuhan, memang janji Tuhan yang paling sempurna, yang terakhir itu adalah Yerusalem baru, pada langit baru dan bumi baru. Itu kekal, karena Allah kekal dan kita pun akan menjadi kekal. Tetapi untuk bangsa Israel menjadi berkat bagi banyak bangsa, saudara-saudara, nanti dalam kerajaan 1000 tahun. Yaitu bangsa Israel dan kita Israel rohani akan memerintah bersama dengan Yesus. Itu kota yang Tuhan buat. Dan saudara, tanah Kanaan yang Yerusalem yang dibangun oleh, bukan dibangun, yang bangun Allah. Ya. Daud hanya menerima. Salomo juga hanya menerima. Ya, saudara. Jadi, saudara-saudara, Yerusalem adalah kota yang dibangun oleh Tuhan. Bukan hasil usaha kita. Nah, itu kan janji Tuhan untuk Abraham dan keturunannya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saudara, bagaimana dengan kita? Kita juga percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, usaha kita yang membuat berhasil bukan Tuhan. Kita cukup mendengar dan melakukan. Cukup. Dengarlah, lakukanlah. Dengarlah, lakukanlah. Apa yang terjadi? Kita akan dibuatkan oleh Tuhan terakhir untuk kekal, yaitu Yerusalem baru. Tetapi saudara, itu kekekalan. Tapi nanti kita akan menjadi berkat banyak bangsa. Kapan saudara? Di kerajaan 1000 tahun. Pusatnya di kota Yerusalem. Pada kepemerintahan Yesus. Tetapi saudara-saudara, sebelum Abraham punya tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tadi. Apakah Abraham tidak diberkati? Abraham diberkati. Karena Abraham mendengar dan melakukan. Saudara sama seperti Abraham. Dia akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan kita untuk memberkati bangsa-bangsa seperti yang Tuhan janjikan pada kerajaan 1000 tahun. Tetapi secara kekekalan di langit baru dan bumi baru. Saudara-saudara, tetapi apakah Abraham tidak diberkati Tuhan? Wow, Abraham sangat diberkati Tuhan. Untuk apa Abraham diberkati Tuhan? Supaya dia punya kesaksian. Saudara-saudara, dan kita semua dimuridkan melalui kesaksian iman daripada Abraham. Kita menjadi murid-murid Abraham.
Atau dengan kata lain, murid-murid Yesus. Tokoh-tokoh iman. Tokoh-tokoh orang yang mendengar dan melakukan firman Allah. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan yang mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Pasti diberkati. Ya, jadi apakah kehidupanmu sekarang? Apapun kehidupan saudara, saudara pasti diberkati. Kalau saudara sekarang mendengar dan melakukan. Dan carilah kehendak Allah. Saudara pasti diberkati Tuhan. Enggak mungkin enggak. Tuhanlah yang akan membangun, yang membuat dasar dan merencanakan kota bagi kita. Saudara, Tuhanlah yang akan memberkati kita. Tuhanlah yang membuat, yang memberikan dasar. Tuhanlah yang memberikan dasar dan perencanaan. Dan Tuhanlah yang membangun rumah saudara. Pekerjaan saudara. Tuhan yang memberikan dasar dan Tuhan yang membangun dan Tuhan yang merencanakan, bukan kita. Kita ini cuma apa saudara? Dengar dan lakukan. Kalau saudara dengar dan lakukan, rumah tangga saudara juga akan dibangun oleh Tuhan. Jadi bukan kita yang bangun. Kalau rumah tangga kita bisa damai, bukan karena kita. Kalau saudara kita bisa diberkati, saudara-saudara, bukan karena kita. Bukan apa saudara? Bukan karena kita. Siapakah yang merencanakan? Siapakah yang membangun? Siapakah yang meletakkan dasar sebuah kota atau berkat untuk kita sekarang? Ya, Abraham diberkati dulu. Untuk apa saudara? Dia jadi saksi. Kalau saudara dan saya diberkati Tuhan, saudara bisa menjadi saksi bagi orang lain. Aku diberkati. Engkau pun bisa diberkati. Aku sukacita, engkau pun bisa sukacita. Aku bisa hidup benar, engkau bisa hidup benar. Kalau aku mati, tubuhku akan diubahkan. Engkau juga bisa. Aku bisa kudus, engkau juga pasti bisa kudus. Engkau tanpa rasa takut, aku bisa punya tanpa rasa takut, engkau pun bisa. Saudara, itu namanya memuridkan, mengajari orang seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, di mana kita sudah berhasil, kemudian kita bagikan kepada orang lain. Saudara bisa sukacita, bagikan kepada orang lain. Saudara akan mempunyai mahkota kemegahan, mahkota sukacita. Ya, saudara bisa menguasai dalam segala hal. Saudara akan punya mahkota abadi. Ya, haleluya. Saudara bisa hidup benar karena merindukan Tuhan. Maka saudara dan engkau bisa bagikan kepada orang lain, maka saudara akan mempunyai mahkota kebenaran. Haleluya. Saudara bisa menggembalakan orang lain. Setelah saudara muridkan, saudara akan punya mahkota kemuliaan. Haleluya. Saudara bisa mengatasi pencobaan dan engkau bisa mengajari orang lain. Begini caranya supaya engkau bisa lepas dari pencobaan. Engkau punya mahkota kehidupan. Ya, haleluya. Jadi saudara, Tuhan Yesus memberkati kita. Dengar dan lakukan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham mengenai tanah perjanjian. Yaitu bagian kita bukan tanah yang sekarang, tetapi saat Yesus memerintah selama 1000 tahun kita akan bergabung bersama-sama. Tetapi saudara, bukan untuk peperangan, tapi untuk memberkati bangsa-bangsa. Dan saudara, yang terakhir, yang kekal, yaitu di Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Engkau ingin mempunyai mahkota, engkau pengen punya kedudukan, lakukanlah apa yang sudah engkau alami. Karena engkau dengar dan lakukan, bagikan kepada orang lain. Ketika orang lain menerimanya, engkau akan menjadi memiliki mahkota. Saudara-saudara, inilah berkat yang Allah berikan. Bukan hanya kepada Abraham, tetapi bagi kita juga, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita tutup mata kita. Aku mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
Berkat yang Allah berikan kepada kita adalah berkat yang terlalu luar biasa. Berkat yang tidak terpikirkan oleh manusia, di luar kemampuan manusia. Tetapi itulah yang dijanjikan Allah kepada kita. Tentu kita tidak mempunyai pikiran apa yang akan kita raih. Tetapi Allah yang berjanji kepada Abraham dan Allah yang juga berjanji kepada saudara. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa. Itu yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu akan kita laksanakan pada kerajaan 1000 tahun bersama dengan Yesus. Karena kita diciptakan oleh kekal, Allah yang kekal, kita pun akan menjadi kekal pada Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Angkat kedua tanganmu, katakan, aku perlu Engkau, aku perlu mencari. Jiwaku perlu Tuhan. Katakan, aku perlu Engkau. Setiap saat ku perlu. Katakan, Ku datang padamu. Berkah tidak jiwa. Aku perlu Engkau Tuhan. Perlu Tuhan. Setiap saat aku perlu. Setiap saat ku perlu. Itulah sebabnya di tengah-tengah pandemi Datang padamu. kami berbakti kepadamu Berkah untuk menunjukkan iman kami bahwa Tuhanlah yang memberi kesehatan kepada kami. Kami perlu mengajari orang lain, bersaksi kepada orang lain, supaya kita memperoleh mahkota. Musik saja dengan alunan. Mari datang kepada Tuhan. Hai sekalian engkau yang berlelah dan berpenanggungan berat. Tuhan memberikan sentosa kepadamu. Saya rasakan ada hadirat Allah di tengah-tengah kita. Engkau yang sakit, dengar dan lakukan apa yang Tuhan katakan. Engkau akan sembuh. Engkau yang bangkrut, Tuhanlah yang merencanakan, Tuhanlah yang membangun, dan Tuhanlah yang meletakkan sebuah kota. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Dengarlah dan lakukan. Carilah kehendaknya. Maka engkau akan memiliki, dan engkau akan memiliki mahkota juga. Jangan kita hanya diselamatkan, tapi mari kita menjadi memuridkan orang lain. Karena dengan kita memuridkan orang lain, mengajari mereka apa yang sudah kita lakukan dari apa yang Tuhan perintahkan, engkau akan memperoleh mahkota. Supaya kita memerintah bersama-sama dengan Tuhan sebagai raja-raja, menjadi Yerusalem baru, di langit baru dan bumi baru. Jangan takut. Dengar, lakukan.
dan cari kehendak Allah. Maka ketika engkau mencari kehendak Allah, engkau akan diminta untuk menyaksikan, mengajari orang lain. Karena kehendak Allah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu, yaitu apa yang sudah kita alami. Jangan menjadi orang Kristen yang mati, yang tidak bergerak. Saksikan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu, supaya mereka mengalami seperti apa yang kau alami. Berkat dari surga turun ke atasmu, seperti apa yang dijanjikan di dalam Alkitab terjadi dalam hidupmu. Engkau akan menjadi berhasil dan beruntung dari setiap apa yang kau kerjakan. Yang terpenting dengar, lakukan. Apalagi saudara mau mencari kehendak Tuhan, engkau akan menerima mahkota. Saya rasakan damai sejahtera turun atas kita. Engkau yang mendengar dalam ibadah ini, maupun engkau yang ada di rumah-rumah, jangan takut. Perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Tapi dengar dan lakukan. Bahkan carilah kehendaknya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, dengar, lakukan, engkau akan disembuhkan. Engkau yang bangkrut, dengar dan lakukan, engkau akan dipulihkan. Rumah tanggamu yang hancur, dengar dan lakukan. Keluargamu akan dipulihkan. Itu cukup bagimu. Inilah yang dikatakan Tuhan bagi kita. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak memahami atau belum memahami atau tidak bisa mengalami berkat-berkat Allah, saudara bisa mengikuti Zoom kami pada pagi, siang, dan malam seperti yang tertera di dalam YouTube ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita. Shalom.